Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Dimas Bagus dan rakyat biasa yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan melanjutkan Time Runs Out. Agar kalian tidak bingung dengan cerita ini, kami sarankan tonton dulu video-video pada playlist Incursion. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Avengers World isu 21 terjadi incursion antara universe utama dengan universe 287449230489932. Di universe ini, Reed Richards merupakan seorang petani. Dalam pekerjaannya, dia memanfaatkan robot traktor yang canggih. Kini Reed tentu merasa bingung melihat langit berwarna merah. Selain itu, dia mendadak dihampiri oleh seseorang yang tampak bersedih, yaitu Namor dari universe utama. Di Necropolis, Kabal bersiap berangkat seperti biasa untuk melakukan pembantaian dan penghancuran. Mereka sedang menunggu kedatangan Namor, tetapi mereka kemudian menyadari bahwa 20 menit yang lalu Namor telah berangkat lebih dulu sambil membawa detonator bom antimateri. Ini membuat Thanos naik pitam, maka Kabal bergegas berpindah ke bumi yang lain. Di sana, Thanos yang marah menyuruh Namor memberi penjelasan atas perbuatannya. Kepada Thanos, Namor bilang dirinya pergi duluan untuk memeriksa bumi yang ini. Namor membeberkan bahwa bumi ini tidak ditempati superhero, jadi tak ada yang akan menentang Kabal. Ini tak bisa diterima oleh Thanos yang tetap ingin melakukan pembantaian. Thanos bertanya apakah Namor sungguh berani menghalangi Kabal. Sambil menyampaikan keberaniannya, Namor nekat menghantam Thanos. Akibat pukulan Namor, mulut Thanos mengeluarkan darah, sedangkan semua tulang pada tangan Namor patah. Para anggota lain Kabal tentu hendak menyerang Namor, namun Thanos melarang mereka ikut campur. Dia akan mengalahkan Namor sendirian. Namor kemudian memukul Thanos lagi. Sayang sekali, Thanos memang lebih kuat darinya. Thanos menghajar Namor sampai akhirnya Namor menjadi tidak berdaya. Thanos mencekik Namor dan menyuruhnya menyerahkan detonator. Meskipun begitu, Namor malah tersenyum. Dia mengaku tidak memegang detonator. Sebelumnya, Namor berbicara pada Reed Richards universe ini. Selain itu, hadir pula Susan Storm, Franklin, dan Valeria. Kepada mereka semua, Namor menceritakan tentang incursion serta Kabal. Namor mengatakan bahwa Kabal akan menyiksa mereka dengan sangat kejam sebelum nantinya membunuh mereka. Karena itu, lebih baik mereka mengalami kematian lebih cepat dalam ledakan planet. Namor menyerahkan detonator pada Reed, serta meminta Reed menekan benda itu apabila pertarungan Namor dan Thanos sudah selesai. Dengan begitu, mereka tidak akan disiksa oleh Kabal. Kini Reed memegang detonator. Dia meminta maaf pada Susan, lalu menekan detonator itu. Bumi pun mulai mengalami ledakan. Ketika menyadari ini, Kabal buru-buru kembali ke universe utama. Setibanya di Necropolis, Thanos memberikan peringatan pada Namor. Apabila nanti Namor menghalangi rencana pembantaian lagi, maka Thanos akan membunuhnya. Thanos sendiri membiarkan Namor hidup supaya membuatnya menderita. Kabal bisa terbentuk karena ide Namor. Jadi Namor menanggung rasa bersalah atas segala kekejaman mereka. Dalam komik Avengers volume 5 isu 37 di Helicarrier, Steve Rogers bersama Susan Storm sedang menyaksikan rekaman lama Terax yang menjelaskan tentang incursion di tengah rapat PBB. Susan mengaku ingat pada waktu tersebut Steve bereaksi keras dengan berusaha memukuli Terax memakai tongkatnya. Steve dan Susan lalu dihampiri oleh Carol Danvers yang memberikan banyak laporan. Presiden Amerika Serikat marah atas tindakan SHIELD. Rupanya SHIELD memasuki wilayah kota Roma tanpa izin pemerintah Italia, sebab Steve memang tak mau menunggu terlalu lama. Kini Presiden menegaskan bahwa SHIELD tidak boleh mengulangi perbuatan semacam itu. Mereka harus mendapat izin resmi sebelum beraksi di negara lain. Carol kemudian melaporkan citra satelit yang menunjukkan T'Challa dan Shuri di Wakanda sebelum T'Challa berpindah ke Immortal
Immortal City. Selain itu, di Immortal City ditemukan DNA Kapten Britain. Ini berarti T'Challa dan Kapten Britain dikonfirmasi masih beraksi bersama Illuminati. Steve ingin menyelidiki Kapten Britain melalui keluarganya, namun Carol bilang itu tak bisa dilakukan sebab adik Kapten Britain yaitu Psylocke alias Betsy Braddock berada di bawah perlindungan negara mutan. Selanjutnya, Steve ingin tahu tentang Black Bolt. Carol menduga Black Bolt masih terpisah dari para anggota lain Illuminati, tetapi Black Bolt juga tidak bisa diselidiki sebab S.H.I.E.L.D. tidak punya akses ke kota Inhuman yang disebut Attilan. Carol berlanjut memberikan kabar yang membuat Steve dan Susan terkejut, yaitu Roberto da Costa sudah membeli AIM. Diketahui pula bahwa Hyperion ternyata bergabung dengan pihak Roberto. Hyperion sendiri sempat menghilang seusai perpecahan Avengers sebab dia tidak mau mengikuti Steve memburu Illuminati. Setelah Carol melaporkan semua ini, Steve menyuruh Susan pergi, sedangkan Steve berlanjut berbicara berdua saja dengan Carol. Mereka membahas Black Widow dan Spider-Woman alias Jessica Drew yang menghilang entah kemana seusai Avengers terpecah. Steve menjelaskan bahwa mereka sampai sekarang belum ditemukan. Ini membuat Carol kesal. Dia menduga pasti ada rahasia di balik kepergian mereka. Pada akhirnya, Carol hendak pergi. Tetapi terlebih dulu Steve menegaskan sesuatu. Prioritas nomor satu mereka adalah Tony Stark dan Reed Richards. Nantinya, setiap laporan Carol harus menyebutkan tentang dua orang itu. Setelah Carol pergi, Steve melanjutkan menonton rekaman Terax. Steve menekankan pada dirinya sendiri bahwa Terax juga kelak akan mendapat pembalasan. 2 hari kemudian, Susan Storm memasuki jalur kereta bawah tanah terbengkalai. Di sana dia ditemui Reed Richards. Terungkaplah suatu rahasia. Walaupun tampaknya bergabung dengan pihak Steve Rogers, Susan hanya berpura-pura saja. Sebenarnya dia masih memihak Reed. Kini Susan memberikan berbagai informasi tentang penahanan Amadeus Cho. Dengan informasi tersebut, Illuminati akan bisa membebaskan Amadeus. Susan dan Reed lalu membahas kedua anak mereka, yaitu Franklin dan Valeria. Rupanya, sebelumnya Reed meminta Franklin memanfaatkan kekuatannya sebagai solusi untuk incursion. Sayang sekali, upaya tersebut berujung kegagalan. Ini membuat Franklin bersedih karena merasa telah mengecewakan Reed, sedangkan Reed sendiri menyesal telah memberikan beban amat besar pada Franklin. Susan kemudian memberitahukan bahwa Valeria dan kawan-kawannya yang cerdas merasa punya solusi lainnya untuk masalah incursion. Reed jelas terkejut mendengarnya. Pada akhirnya, Susan akan pergi. Tapi terlebih dulu dia menyerahkan secari kertas dari Valeria. Susan juga bilang waktu bagi mereka semua akan segera habis. Jadi mereka harus melakukan sesuatu secepatnya. Saat itu Reed melihat tulisan Valeria pada kertas. Rupanya Valeria memberitahu Reed bahwa mereka semua tidak mungkin bisa menang. Yang bisa mereka lakukan adalah mencari cara supaya tidak kalah. Dalam komik New Avengers volume 3 isu 26, kata-kata tersebut disampaikan pula oleh Valeria kepada Dr. Doom. Sebelum menjamu Namor di Latveria, Doom sempat menghubungi Valeria. Walaupun sangat membenci Reed, Doom memang bersikap baik terhadap Valeria, sebab dulu Doom ikut membantu proses kelahirannya. Doom bersama Valeria membahas permasalahan incursion. Valeria mengaku telah mempelajari berbagai data yang ditinggalkan Reed. Berdasarkan segala data ini, Valeria mengungkapkan bahwa Doom tidak akan bisa menang. Jadi Doom harus mencari cara agar tidak kalah. Sementara itu di Necropolis di Wakanda terungkaplah keberadaan Tony Stark. Ternyata saat ini dia dikurung oleh Kabal. Sebelumnya dia nekat menyerang Necropolis sendirian. Dia dikeroyok oleh Kabal hingga akhirnya dikalahkan. Dalam penahanannya, Tony setiap hari dikunjungi oleh Black Swan. Dulu Black Swan yang berada di dalam kurungan tersebut sebagai tawanan Illuminati. Sekarang posisi mereka telah bertukar. Black Swan bilang Tony tidak akan pernah bisa terbebas. Black Swan menjelaskan bahwa supaya bisa melewati masa pengurungan, orang harus bersabar dan merendahkan diri. Orang harus meyakini sesuatu atau seseorang jauh lebih penting dari diri sendiri. Contohnya adalah Black Swan yang menganggap dirinya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan Rabum Alal. Itulah sebabnya Black Swan bisa tetap bertahan.
kesalahan. Sebaliknya, Tony tidak punya sifat semacam itu, sebab dia adalah orang yang sombong. Tony menganggap dirinya sendiri adalah yang paling penting. Karena itu, Black Swan yakin Tony akan hancur dalam pengurungannya. Sementara itu, dari orbit bumi, ada dua orang yang mengenakan kostum khusus. Mereka terjun dan menyusup ke Wakanda. Mereka dengan berhati-hati menghindari drone pengintai, lalu memasuki kawasan Necropolis. Saat itu di Necropolis ada pula Corvus Glaive yang sedang berdiskusi dengan Proxima Midnight. Dalam pembicaraan ini terungkaplah bahwa Kabal sudah meledakkan 14 planet bumi lain. Corvus juga menyampaikan bahwa Thanos sedang tidak merasa senang. Setiap kali selesai menghancurkan bumi lain, titik incursion tidak langsung menghilang, melainkan eksis untuk sementara waktu sebelum akhirnya lenyap. Thanos merasakan durasi tersebut semakin lama semakin panjang. Ketika sedang membahas ini, mendadak Corvus justru berbalik dan melemparkan tombaknya ke tembok. Dia mengaku tadi merasakan ada orang di situ, tapi ternyata tidak terlihat ada siapapun di tembok. Corvus pun menyimpulkan dirinya pasti telah keliru, maka dia melanjutkan pembahasan tentang Thanos dengan Proxima. Tanpa mereka sadari, sebenarnya Corvus tadi memang benar. Dua penyusup sempat lewat di dekat Corvus dan Proxima. Untungnya mereka dengan cepat mengaktifkan alat khusus yang membuat diri mereka tak kasat mata. Mereka pun segera melanjutkan proses penyusupan. Di Latveria, Dr. Doom berbicara dengan Owen Reese. Kepada Doom, Owen menegaskan bahwa mereka harus menghentikan keruntuhan multiverse dan menyelamatkan segalanya. Doom mengaku bisa melakukannya tapi butuh bantuan Owen. Doom menyuruh Owen berpikir secara berbeda dibandingkan orang-orang lainnya tentang masalah incursion. Owen harus berhenti memikirkan akhir masalah ini dan mulai memikirkan awal mulanya. Di Necropolis, Black Swan masih berbicara dengan Tony Stark. Black Swan bilang Tony masih punya harapan, sebab Tony punya peluang mempengaruhi akhir masalah incursion. Tony menanggapinya dengan tersenyum. Menurut Tony, Black Swan sebenarnya ingin melarikan diri bersamanya. Black Swan langsung membantahnya, tetapi Tony tidak percaya. Tony yakin Black Swan sedang berpura-pura. Tony mengaku tahu sebuah rahasia dari Reed Richards. Black Swan sesungguhnya menyembunyikan sampel DNA serta pola otak beberapa orang. Tony menduga Black Swan ingin menghidupkan lagi keluarganya yang telah meninggal. Kata-kata Tony ternyata membuat Black Swan tak mau berurusan lagi dengannya. Ujung-ujungnya Black Swan memutuskan beranjak pergi dan mengaku tidak akan kembali. Dia mengatakan Tony akan membusuk dalam pengurungan. Seusai kepergian Black Swan, Tony dihampiri oleh dua orang lainnya, yaitu para penyusup yang meluncur turun dari orbit dan tadi sempat dirasakan oleh Corvus Glaive. Ternyata mereka berdua adalah Black Widow dan Spider-Woman. Mereka mengaku datang bukan atas perintah Steve Rogers. Bahkan mereka sudah meninggalkan pihak Steve sebab tidak setuju dengannya. Kini mereka bersedia membebaskan Tony dengan suatu syarat, yaitu Tony terlebih dulu harus mengakui bahwa dirinya telah bertindak keliru. Tony harus menyadari dirinya sama salahnya seperti Steve. Bahkan mungkin kesalahan Tony lebih buruk. Begitu mendengarnya, Tony sontak naik pitam. Dia masih menganggap dirinya sebagai pihak yang benar. Dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Tony menegaskan bahwa mereka harusnya bersyukur dirinya masih hidup, sebab hanya Tony saja yang bisa menyelamatkan mereka semua. Karena sikap Tony ini, Black Widow dan Spider-Woman memutuskan batal menyelamatkannya. Mereka berdua pun mulai berjalan pergi meninggalkan Tony. Sedangkan Tony masih keras kepala. Dia yakin mereka nantinya akan kembali dan memohon padanya. Seperti yang sudah dikatakan Black Swan, Tony terlalu sombong sehingga tetap terkurung. Dalam komik Avengers volume 5 isu 38, Roberto mengadakan rapat bersama AIM, Zebra Kids, Spot, dan berbagai hero, yaitu Smasher alias Isabel Kane, Cannonball alias Samuel Guthrie, dan Manifold alias Eden Vesey. Seperti Roberto, para hero ini dulu merupakan anggota Avengers Steve Rogers, tapi mereka tidak setuju dengan kemauan Steve memburu Illuminati. Dalam rapat tersebut, Roberto membeberkan sesuatu tentang Illuminati, yaitu kelompok tersebut mengirimkan orang untuk menjelajahi multiverse demi mencari akar permasalahan incursion. Roberto meniru dan meningkatkan ide tersebut. Itulah alasannya dia memimpin AIM dan Zebra Kids membuat mesin Ogre yang digunakan untuk mengirimkan tim melintasi multiverse. Seperti
sudah disebutkan pada video Time Runs Out bagian pertama, tim ini diharapkan dapat menemukan penyebab keruntuhan multiverse lalu mengalahkan penyebab tersebut. Setelah mendengar semua ini, Smasher lantas bertanya bagaimana Roberto tahu tentang rencana Illuminati itu. Roberto pun menjawab bahwa selama sebulan terakhir, sesungguhnya dia punya orang di dalam Illuminati. 2 hari sebelumnya, Roberto datang ke negara mutan yang disebut Nation X atas panggilan pemimpin negara itu, yaitu Cyclops. Rupanya ada seseorang yang ingin bertemu dengan Roberto di sana. Sebelum seseorang itu datang, Roberto mengobrol dengan Cyclops. Kepada Roberto, Cyclops mengaku punya satu telur Phoenix. Dengan memanfaatkan telur tersebut, dia akan mendapatkan kekuatan Phoenix Force yang dahsyat. Cyclops berniat menggunakan kekuatan itu untuk mengurusi masalah Incursion. Pada akhirnya orang yang ditunggu-tunggu tiba. Ternyata orang itu adalah Beast. Dia ingin bertemu Roberto sebab merasa tersesat dan butuh bantuan. Beast kemudian menjelaskan berbagai rencana Illuminati kepada Roberto. Kini dalam rapat, Roberto menyampaikan rencana Illuminati tersebut. Termasuk diantaranya adalah menyelesaikan urusan dengan SHIELD dan menyingkirkan Kabal. Rencana itu akan segera dilaksanakan oleh Illuminati. Setelah mendengar semua ini, Manifold yang punya kekuatan teleportasi mengaku merasa bingung. Dia mengingatkan bahwa mereka semua meninggalkan Steve Rogers karena tidak mau memburu Illuminati. Meskipun begitu, mereka juga tidak sepenuhnya setuju dengan Illuminati. Manifold tidak tahu harus mendukung siapa. Tentang hal itu, Roberto menjelaskan bahwa baik pihak Steve maupun Illuminati sama-sama telah hilang arah. Karena itu, Roberto mengungkapkan tujuannya sekarang adalah menghentikan konflik tersebut. Roberto bilang kedua pihak itu harus diingatkan bahwa mereka semua adalah hero yang seharusnya bekerja sama, bukannya saling bertikai. Roberto lalu membeberkan bahwa selain Illuminati, SHIELD juga sedang menyusun perangkap. Manifold lantas bertanya bagaimana Roberto bisa mendapat informasi itu. Roberto pun menunjuk 2 hero lainnya yang ikut hadir dalam rapat, yaitu Black Widow dan Spider-Woman. Kedua hero ini memang sering terlibat bersama SHIELD, sehingga mereka punya banyak informasi. 3 hari sebelumnya, Black Widow dan Spider-Woman memang tiba di Savage Land dan ditemui oleh Roberto, Cannonball, dan Smasher. Awalnya, Black Widow dan Spider-Woman tidak menceritakan penyusupan ke Wakanda dan pertemuan dengan Tony Stark. Mereka bilang berangkat langsung dari Amerika Serikat ke Savage Land. Meskipun begitu, Smasher bisa menyadari mereka berbohong, maka mereka terpaksa mengaku singgah dulu di tempat lainnya. Mereka mengatakan sempat mengira seseorang butuh bantuan, tapi mereka ternyata keliru. Kini dalam rapat, Black Widow memberitahukan bahwa Steve Rogers telah mengumpulkan lebih banyak hero agar bisa melumpuhkan Illuminati. Ini tentu membuat rencana pihak Roberto menjadi tidak mudah. Mereka harus menghentikan Illuminati yang berisi orang-orang jenius, sekaligus menghentikan pasukan hero yang dikumpulkan Steve. Tentang masalah itu, Roberto mengaku telah menyiapkan sesuatu. Cerita Time Runs Out akan kami lanjutkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.